Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan video dengan judul Isu dan Kesetaraan Gender dalam Organisasi Publik di Indonesia. Dengan saya, Gura Firazila, NIM 25112064059. Saya Anissa Putri Damayanti, NIM 251120688086. Saya Mila Rahmatul Ulia dengan NIM 251120640003. Baik, selamat menonton video dari kami. Kelompok kami mengambil teori organisasi dari Max Weber. Teori organisasi Max Weber, atau dikenal sebagai teori birokrasi, menyatakan bahwa organisasi yang efektif harus didasarkan pada rasionalitas, hierarki, pembagian kerja, aturan tertulis, dan meritokrasi, atau pengangkatan berdasarkan prestasi. Tokoh Max Weber, seorang ahli sosiolog, ekonom, dan politik dari negara Jerman. Prinsip dari teori organisasi Max Weber. Yang pertama, hierarki otoritas, pembagian kerja spesialis, aturan dan prosedur formal tertulis, sifat impersonalitas, dan profesionalisasi. Impersonalitas yang tumpang tindih dengan bias subjektif Weber berpendapat bahwa birokrasi yang ideal harus impersonal, artinya keputusan harus didasarkan pada aturan, prosedur, dan kualifikasi, bukan pada hubungan pribadi atau preferensi. Secara teori, ini seharusnya bisa menjamin keadilan bagi semua, terlepas dari jenis kelamin. Namun dalam kenyataannya, dalam praktiknya, konsep impersonalitas ini sering tumpang tindih dengan bias bawah sadar. Meskipun ada sistem penilaian kinerja dan kompetensi yang formal, stereotip gender masih mempengaruhi cara pandang atasan terhadap bawahan perempuan. Ada asumsi umum bahwa perempuan lebih cocok untuk pekerjaan administratif, pendukung, atau yang berhubungan dengan pelayanan sosial karena dianggap lebih teliti dan empatis. Sebaliknya, mereka sering dipandang kurang cocok untuk posisi yang membutuhkan pengambilan keputusan tegas, negosiasi, atau mengelola proyek besar. Karena stereotip bahwa mereka terlalu emosional dan sensitif. Akibatnya, perempuan cenderung tidak dipertimbangkan untuk posisi strategis, meskipun mereka memiliki kualifikasi yang sama atau bahkan lebih baik dari rekan pria mereka. Hal ini menjadikan sebuah masalah yang besar. Sudah banyak kasus nyata yang terjadi dalam organisasi publik di Indonesia yang berkaitan dengan hal ini. Contoh kasus nyata, hasil riset oleh Pemantauan Regulasi dan Regulator Media atau PR2 Media dan Analisis Jurnalis Independen atau AJI mengungkapkan masih adanya diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di tempat kerja dalam hal remunerasi, kenaikan jabatan, hak cuti, hak melahirkan, tunjangan kesehatan, dan kesempatan untuk berkontribusi di ruang redaksi. Riset ini menggunakan metodologi survei atas 405 jurnalis perempuan di 34 provinsi yang dilakukan sejak 4 April sampai hingga 18 April 2022 dengan 12 pernyataan terkait dengan 6 aspek kesetaraan gender. Dalam hal pengurangan jumlah karyawan, 14,3% responden mengatakan bahwa masih terjadi diskriminasi gender di perusahaan tempat mereka bekerja. Perempuan menjadi target dirumahkan oleh perusahaan karena dianggap sebagai beban perusahaan. Diskriminasi jenis ini seringkali dialami oleh perempuan yang telah menikah. Stereotip peran perempuan yang dianggap tidak wajib mencari nafkah juga kadang menjadi alasan jurnalis perempuan menjadi sasaran dirumahkan oleh perusahaan. Perusahaan media pun masih melakukan diskriminasi terhadap jurnalis perempuan dalam hal berkontribusi untuk pengambilan kebijakan. Hal ini terlihat dari 11,4% responden yang mengatakan bahwa ruang redaksi mereka tidak merekomendasikan ide atau saran dari jurnalis perempuan terkait liputan. Dari 14,8% responden mengatakan bahwa ruang redaksi tidak merekomendasi ide atau saran dari jurnalis perempuan terkait kebijakan perusahaan.
kaitan antara teori dengan kasus nyata. Dalam kasus diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di media, teori birokrasi Max Weber menawarkan kerangka kerja untuk memahami mengapa masalah ini bisa terjadi dan terus berlanjut. Weber mengamati bahwa organisasi modern didasarkan pada legal rasional, di mana keputusan dan hierarki didasarkan pada aturan, prosedur, dan kompetensi, bukan pada hubungan pribadi atau tradisi. Namun, dalam praktiknya, birokrasi juga rentan terhadap kekakuan dan inefisiensi yang bisa menimbulkan masalah seperti diskriminasi. Diskriminasi yang dialami jurnalis perempuan, seperti perbedaan remunerasi, promosi, dan hak cuti, dapat dilihat sebagai kegagalan dalam penerapan prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi inti birokrasi Weber. Selanjutnya ada analisis kritis yang dibagi menjadi 3, ada kelebihan, kelemahan, relevansi dengan kondisi saat ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan teori Weber memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan sistem organisasi yang adil dan efisien. Jika diterapkan dengan benar, prinsip meritokrasi dapat memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, dinilai berdasarkan kemampuan. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan utama teori Weber, terutama dalam konteks isu gender, adalah asumsinya yang terlalu rasional. Dalam praktiknya, birokrasi seringkali tidak impersonal sepenuhnya. Interaksi sosial, stereotip, dan dinamika kekuasaan yang formal tidak merusak prinsip-prinsipnya yang ideal, terutama bagi kelompok minoritas seperti perempuan. Yang ketiga, relevansi dengan kondisi saat ini. Teori Weber tetap relevan untuk menganalisis isu kesetaraan gender di organisasi publik Indonesia karena banyak dari hambatan yang ada bersifat struktural dan sistematik. Permasalahan bukan hanya terletak pada individu yang diskriminatif, tetapi pada cara sistem itu sendiri yang dibangun di atas prinsip Weber. Rekomendasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, membangun struktur organisasi yang transparan. Yang kedua, menetapkan sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi meritokrasi. Yang ketiga, menciptakan aturan internal anti-diskriminasi. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan rutin terkait kesetaraan gender, etika kerja, dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan dan evaluasi. Yang keenam, menerapkan sistem pengaduan yang aman dan rahasia. Yang ketujuh, mendorong kepemimpinan yang rasional dan inklusif. Yang terakhir ada kesimpulan. Jika ide-ide ini diterapkan, organisasi akan berjalan sesuai dengan birokrasi rasional, legal ala Weber, seperti transparan, adil, berbasis aturan, dan bebas diskriminasi. Dengan begitu, baik laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk berkembang. Sekian dari video presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.